Kan barokah dari langit turun ke bumi, tumbuh padi, tumbuh sawah, tumbuh sawit, tumbuh karet. Bengkulu Selatan ini cantik dan indah. Pandang ke daratan, kebunnya luas. Pandang ke lautan, lautnya juga luas. Maka beruntunglah orang yang ada di Bengkulu Selatan, punya daratan dan punya lautan. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ingat, orang Bengkulu Selatan kalau dia curang, kalau dia makan haram, kalau dia buat maksiat, kalau dia minum khamar, kalau dia berzina, kalau dia mabuk, ingat, tsunami di ambang pintu. Saya terus terang mau tidur malam nih ngeri-ngeri sedap juga nih. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok tengok pagi-pagi, rupanya kata malaikat marabbuka. Tapi insya Allah selama kita jaga Bengkulu Selatan dengan iman dan takwa, maka aman-aman sajalah negeri kita ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 15 menit. Tak mungkin jam saya bohong. Jam saya ini bukan jam ece-ece, ini jam mahal ini. Merek jam saya ini mereknya Casio, dikasih orang. Yang mengasih namanya Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Cincin Ustadz ini juga mereknya Casio. Yang mengasih Pak Idris dari Pengadilan Negeri. Ini asli batu Bengkulu. Namanya batu, entah batu apa. Rafflesia. Batu Rafflesia. Jadi malam ini saya asli produk Bengkulu ini. Batunya batu Bengkulu, sorbannya sorban Bengkulu Selatan, batiknya batik Bengkulu Selatan. Untuk apa lah Ustaz sebut itu berkali-kali? Iklan memang sering diulang. Elok sudah, maju sudah, aman sudah. Ternyata disinilah letaknya orang-orang yang sejahtera. Dari mana Ustaz tahu orang ini sejahtera? Karena dari tadi senyumnya itu lepas. Orang kalau susah tidak sejahtera, tak bisa dia senyum lepas. Senyumnya pendek aja. Tak bisa dalam. Dari tadi pas saya ngomong, mereka ketawanya lepas. Itu menunjukkan mereka ini sejahtera. Orang kalau tidak sejahtera, tak bisa dia ketawa sampai ke ujung. Ketawanya di pangkal aja. Maka insya Allah ini adalah orang yang kaya-kaya semua. Kalau ditengok dari tatapan mata, dari gelang-gelangnya, dari cincinnya, ini tabungannya paling sedikit 100 juta di bank. Tapi dari bunyi aminnya nggak tahu juga lah ya. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Bengkulu Selatan ini rezekinya berlimpah ruah. Kalau hidup sudah sejahtera, sawitnya subur, karetnya banyak, ternaknya banyak, dapat tangkapan ikan banyak, jangan lupa fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama Islam bukan pendusta agama. Mereka kafir. Orang yang pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil orang miskin. Apakah masih ada orang miskin di Bengkulu Selatan? Tidak ada lagi orang miskin di Bengkulu Selatan. Kenapa? Karena orang-orang yang sejahtera ini berbagi beras. Bapak, kalau sudah gajian, kalau sudah panen sawit, kalau sudah jual karet, kalau sudah jual ikan, jangan lupa mampir ke warung, beli beras 10 kilo. Siap? Minyak 1 kilo. Siap? Gula 1 kilo. Siap? Ikan sarden 4 kaleng. Siap? Gula, teh, kopi 1 bungkus. Siap? Bungkus. Bawa pulang ke rumah, kasih ke istri. Yang belanja bapak,
tapi yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar rupanya cantik pula emak anak yatim. Berkelahi, pecah perang dunia kedua, hancur dunia ketiga. Siapa yang salah nih? Ustadz Somad juga yang salah, Pak Bupati yang kena. Usah undang Somad itu lagi. Padahal bukan salah saya, lakinya yang gatal. Tapi insya Allah la yabitu sab'anan. Orang Bengkulu Selatan tidak boleh tidur lelap di kamar. Wajaru ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumah kelaparan. Jangan sampai tetangga di sebelah rumah kelaparan. Ini Ustadz Somad dari tadi pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas. Kenapa Ustadz tidak duduk di pentas? Karena Bupati Bengkulu Selatan buat kantor di desa, turun ke desa-desa. Ini Pak Bupati turun ke desa ini betul apa tak betul? Beliau tidak mau hanya berkantor di atas Menara Gading, menerima camat laporan. Orang yang susah ngurus KTP, orang yang susah ngurus harga sawit, harga pupuk, beliau turun ke desa. Ada bangkai cicak. Dari mana saya tahu ada bangkai cicak? Karena saya turun ke bawah. Coba kalau saya cuma berdiri di atas. Bukan tidak menghormati panitia. Panitia sudah bersusah payah membuat pentas ini, betul? Berapa lama mereka menanam bunga ini? Menyiapkan karpetnya dari Turki. Berapa lapis karpetnya ini? 1, 2, 3 lapis. Saya mau nengok kayu di dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, ini saya kasih tahu ke panitia supaya jangan ada fitnah di antara kita. Itu Ustadz Somad sudah kami siapkan pentas pakai karpet 3 lapis, tapi dia malah turun ke bawah supaya masyarakat tidak merasa terlalu jauh dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad itu enak, dia di atas pakai pentas, pakai karpet, kami di bawah. Saya yang disiapkan pentas, pentasnya tinggi, karpetnya 3 lapis, pakai kipas angin, disambut dimuliakan. Belum tentu lebih dulu masuk surga. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi pas aku bilang begitu. Ini memang payah ngomong sama orang-orang jujur di Bengkulu Selatan ini ya. Itulah orang Bengkulu Selatan yang jujur, begitu di dalam, begitu di luar, begitu di hati, begitu di mulut. Tak pandai dia berbohong dan berdusta. Betul Bu? Betul Pak? Ibu kemarin ini sudah izin Bapak? Suaminya ikut? Alhamdulillah. Tak ikut? Oh. Kata suaminya, kau pergilah pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergi dengarkan. Abang tak ikut. Abang mau main gaplik sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Sejahtera bukan rumahnya bagus. Sejahtera bukan mobilnya mahal. Sejahtera adalah ketika suami dan istri bisa sama-sama mengaji dan tahajud di waktu malam.